Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Herani dari kelas B semester 6 dengan NIM 0980423012. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pengertian dasar administrasi publik yang dimana dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Iqbal, SOS MSc. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materinya. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian administrasi publik. Administrasi publik adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi sebagai proses kegiatan tata usaha pemerintah dan administrasi publik. Administrasi publik mengusapkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintah, dan ilmu administrasi merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Pada saat yang sama, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang dari ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi, budaya, dan sosiologi. Untuk materi kedua yaitu pendekatan administrasi publik. Nah, ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama ada Maurice Pirch. Yang pertama pendekatan matematik. Yang kedua pendekatan sumber daya manusia. Yang ketiga ada pendekatan sumber daya umum. Adapun pendapat yang kedua yaitu Freitas. Yang pertama menurutnya pendekatan institusional, yang kedua pendekatan struktural, yang ketiga pendekatan perilaku, dan yang keempat pendekatan pasca perilaku. Nah, pendapat yang ketiga ada Thomas J. Davy. Menurutnya yang pertama yaitu pendekatan manajerial, yang kedua pendekatan psikologis, yang ketiga pendekatan politis, yang keempat pendekatan sosiologis. Nah, yang pendapat menurut para ahli yang keempat yaitu ada Gordon. Menurutnya pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, pendekatan pembuatan keputusan, yang terakhir pendekatan ekologis. Nah, ada 7 kekhususan administrasi publik menurut Chayden. Yang pertama yaitu kehadirannya tidak bisa dihindari, mengharapkan kepatuhan, mempunyai prioritas, mempunyai kekecualian, manajemen puncaknya adalah politik, penampilannya sulit diukur, serta lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik. Untuk materi selanjutnya ada identifikasi administrasi publik. Nah, menurut Chayden ada 5 identifikasi administrasi publik. Yang pertama identifikasi administrasi pemerintahan, yang kedua identifikasi organisasi publik, yang ketiga identifikasi orientasi sikap administrasi, dan yang keempat identifikasi proses yang bersifat khusus, yang kelima ada identifikasi aspek publik. Nah, administrasi publik menunjukkan bahwa aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik dalam arahan politik dan beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik administrasi tidak bisa diidentifikasikan hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut, yaitu administrasi pemerintahan, organisasi publik, sikap administrasi, dan proses yang bersifat khusus. Dari selanjutnya yaitu peranan administrasi publik. Peranan administrasi publik dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama sebagai stabilisator masyarakat, yang kedua sebagai kunci masyarakat modern, yang ketiga peranan dalam pembangunan nasional, yang keempat peranan dalam perubahan sosial. Nah, materi selanjutnya ada krisis identitas administrasi publik. Nah, menurut Nicholas Henry, krisis identitas administrasi publik itu berkisar pada persoalan bagaimana administrasi publik memandang dirinya sendiri dalam waktu-waktu silam. Nah, secara rinci, krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa yang pertama ada krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesempatan tentang administrasi publik sebagai ilmu ataukah bukan. Nah, yang kedua, suatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi 2 ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoritis dan mempunyai teori inti. Nah, sebagai kesimpulan, administrasi publik adalah ilmu dan praktik yang mempelajari serta mengelola kerjasama dalam organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan publik. Bidang ini bersifat luas dan multidisipliner
memiliki berbagai pendekatan dalam memahami fenomenanya, serta karakteristik khusus yang membedakannya dalam sektor privat. Administrasi publik berperan penting dalam menjaga stabilitas, mendorong pembangunan, dan mengarahkan perubahan sosial. Namun, hingga kini administrasi publik masih menghadapi krisis identitas karena belum adanya kesempatan yang kuat mengenai paradigma dan teori inti sebagai dasar keilmuan. Baik, itulah tadi beberapa materi-materi terkait pengertian dasar administrasi publik. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.